Halo teman-teman, terima kasih sudah datang ke peluncuran buku yang diketahui perempuan muda yang aku edit bersama Marisa dan Bill yang udah hadir di sini. Kita juga beruntung banget berkesempatan untuk ada 5 sampai 6 penulis yang sudah hadir di sini dan akan share pengalaman mereka menulis esai yang mungkin teman-teman udah baca ya, karena edisi digitalnya udah sebulanan kita terbitin. Em, kita sambil menunggu banyak peserta lain yang kayaknya baru join, aku mau cerita sedikit tentang kumpulan esai ini. Kumpulan esai yang diketahui perempuan muda ini awalnya adalah ide dari Bill, salah satu editor yang ngerasa cerita perempuan muda jarang didengerin. Atau kalau didengerin pun kadang harus muncul melalui media-media yang kontroversial atau cerita-cerita yang terkesan spektakuler. Padahal kehidupan perempuan muda seperti teman-teman ketahui sangat kompleks, sangat beragam. Setiap orang, setiap perempuan muda punya pengalaman yang berbeda gitu. Buku ini yang diketahui perempuan muda adalah hasil kerjasama Puskapa bersama University of Melbourne dan juga UI Publishing. Tapi lebih penting daripada siapa penerbitnya atau siapa yang mendukung adalah siapa penulisnya. Karena ketika kami buka call for chapters, call for essays, kami kebanjiran cerita dari teman-teman yang mengirimkan pitch ide-ide pengalaman hidup mereka. Pelajaran paling penting yang aku, Marisa, dan Bill dapatkan adalah bahwa ruang buat cerita perempuan muda, halaman-halaman buku yang beneran didedikasiin buat perempuan muda itu sedikit, dan yang lebih ironi lagi sebenarnya yang mau baca dan yang mau dengerin itu banyak, dan yang ingin bercerita jauh lebih banyak lagi. Jadi dengan berat hati dan susah hati, aku, Bill dan Marisa harus memfilter pitch-pitch ide cerita yang semuanya kami rasa sangat dalam, sangat pribadi ya ceritanya, dan pemikiran-pemikiran perempuan muda yang kami tahu dari awal penting dan layak diceritakan itu benar-benar keluar semua gitu. Tapi sayangnya bukunya, karena namanya buku gitu ya, ukurannya terbatas. Kami cuma bisa memilih 10 esai yang kami rasa paling sesuai dengan bayangan kami gitu ya tentang cerita-cerita perempuan muda. Dan beruntungnya kami dapat 10 penulis perempuan muda yang keren-keren banget. Dan ceritanya itu jujur, dalam. Aku nggak mau pakai kata menyentuh karena kayaknya sedih ya, bukan menyentuh, tapi membuat kita mikir dan berpikir dengan serius. Dan dari itu kami bertiga ngerasa em, kalau kata-kata yang kami percaya banget ya, yaitu bahwa perempuan muda itu adalah subjek pengetahuan, pemilik pengetahuan, sumber pengetahuan aktif, itu harusnya udah nggak aneh lagi gitu. Karena ya kalau teman-teman udah baca edisi digital buku ini, ya ceritanya itu benar-benar membuat kita tahu bahwa ada pengetahuan-pengetahuan yang dipegang dan disimpan dan ada di dalam pengalaman hidup perempuan muda yang benar-benar perlu disebarkan, didistribusikan, dan kita tanggapi secara serius gitu. Karena maknanya bisa mengubah tatanan pengetahuan, mau pengetahuan sosial, pengetahuan humaniora, sastra, dan bahkan cara kita memandang keluargaan, cara kita memandang ekonomi, dan banyak arena lain gitu. Jadi buat kami bertiga ya ini salah satu cara untuk mengintervensi bagaimana pengetahuan itu bisa banget didatangkan dari pengalaman orang yang masih muda, dan bukan cuma orang yang masih muda, tapi juga orang yang udah muda sering nggak didengerin juga gitu, terutama sesama para orang muda. Jadi kami berharap teman-teman yang udah sempat baca edisi digitalnya bisa mendengarkan lebih dalam lagi um,
pilihan-pilihan cerita teman-teman penulis yang udah hadir hari ini. Tapi lebih dari itu juga apa sih yang melatar belakangi pengalaman menulis mereka, keinginan mereka untuk memaparkan ini semua, dan juga harapan mereka ketika teman-teman udah baca. Sebelum kita ke ke cerita-cerita penulis, aku mau sedikit mengingatkan bahwa kami juga ngebuka pre-order untuk edisi cetak dari buku ini. Kalau teman-teman tertarik, bisa order di situ. Uh, ada QR code-nya, ada link-nya di situ. Harganya 70.000 per buku. Edisi digitalnya tetap selamanya gratis supaya semua orang dimanapun bisa baca, bisa download, bisa belajar. Tapi kalau memang ngerasa pengen punya edisi cetaknya gitu kan ya, karena kan setiap orang beda-beda cara memahami dan mempelajari dan membaca, silahkan bisa di order di situ. Kami akan tunggu sampai 31 Agustus. Oke, kayaknya udah banyak yang gabung dan kita bisa mulai. Kita akan berlanjut ke cerita-cerita penulis. Hari ini kita udah kedatangan Aisyah Sabili atau Nana, udah ada Anissa Aulia Putri, ada Komang Puja Savitri, ada juga Nadia Situmeang, ada Melvinda Eliana, dan juga ada Elijah yang nanti akan hadir untuk berbagi beberapa paragraf yang mereka rasa penting banget dan kemudian untuk bercerita pengalaman menulis mereka. Oke, kita akan mulai dari Aisyah Sabili atau Nana. Silahkan Nana. Oke, terima kasih Mbak Anissa sudah dipersilahkan. Teman-teman, kenalkan, aku Aisyah Sabili, tapi biasa dipanggil Nana atau Billy juga sama Mbak Anissa. Eh, dan di kesempatan kali ini aku mau sharing nih soal cerita di balik penulisanku, yang mana di buku yang diketahui perempuan muda ini aku menulis di bagian ketiga, dan aku menulis dengan judul Split Bill Paling Adil. Oke, jadi ini dibacain dulu kan ya, Mbak Nisa, atau gimana? Iya, dibacain dulu dan kasih tahu teman-teman halaman berapa ya. Hmm. Oke, jadi yang mau aku bacain itu di halaman 65. Teman-teman mungkin bisa sekalian ikutan baca juga atau buka di halaman tersebut di bagian paling akhir. Aku cuman bakal bacain dua paragraf, yaitu di bagian baik split bill dilakukan maupun tidak, relasi kuasa tetap bekerja dengan cara yang berbeda. Ketika split bill tidak dilakukan, kuasa sering bergerak melalui praktik memberi. Pihak yang membayar lebih mudah dipahami sebagai pemegang kendali simbolis, terutama dalam relasi heteronormatif. Perempuan lalu berada dalam posisi penerima yang memunculkan rasa sungkan atau kewajiban untuk membalas melalui perhatian, penerimaan, atau kelonggaran batas diri. Sebaliknya, saat split bill dilakukan, kuasa berpindah ke ruang pembuktian diri. Perempuan membayar untuk menunjukkan kemandirian, kelayakan, dan sikap progresif. Dalam kondisi ini, beban bergeser dari rasa berutang menjadi tuntutan untuk terus terlihat pantas dan tidak merepotkan. Pembayaran berubah menjadi pernyataan moral yang dinilai oleh orang lain melalui standar perempuan ideal. Oke, kurang lebih yang ingin aku bacakan itu bagian itu, dan itu mungkin akan menjadi jangkar dari bagaimana cerita di balik aku menulis itu. Sebagai Gen Z yang aktif banget di media sosial, aku tuh sering banget ngelihat ada banyak banget konten-konten yang apa ya, mungkin tidak secara eksplisit ngomongin soal split bill, tapi masih berhubungan dengan itu gitu. Misalnya seperti bagaimana perempuan itu diajarkan atau pilihan-pilihan perempuan itu dikontestasikan gitu untuk apa ya, agar mereka tuh pilihannya itu tuh yang paling ideal yang mana sih, pilihan mana sih yang paling fitting untuk perempuan saat ini gitu. Jadi seperti konten-konten media sosial kita saat ini tuh berlomba-lomba untuk mengatur perempuan itu tuh bagaimana ya. Either sebagai agar perempuan itu terasa progresif atau perempuan itu diajarkan untuk mengendalikan their feminine energy gitu ya, agar laki-laki bisa menjadi provider untuk mereka. Yang mana akhirnya pilihan perempuan itu kan yang dari awalnya sudah
ada di sistem di bawah sistem yang conditioning kita gitu. Yang kita itu tuh sebenarnya sekarang ada di sistem-sistem yang conditioning our choices gitu. Sistem patriarki, sistem kapitalisme, yang mana pilihan-pilihan kita sekarang itu kan juga akhirnya bukan murni dari satu kesatuan antara hati, pikiran, dan tubuh kita gitu. Jadi akhirnya di dalam konten-konten seperti ini pun kita jadi ikut akhirnya teralienasi gitu. Dan atas nama apapun itu, entah itu empowerment atau bukan. Dan eh, poin aku tuh sebetulnya ketika menulis ini tuh not for the sake of only about split bill topik ya, tapi juga sebetulnya lebih daripada itu, yaitu tentang pilihan perempuan itu sendiri. Dan aku tahu mungkin ada banyak pembaca yang berekspektasi aku bakal ngajarin mereka jadi pilihan yang bener itu gimana sih gitu. Apakah aku harus split bill atau enggak gitu. Padahal sebetulnya poinku bukan itu gitu, bukan buat kayak, iya kamu harus split bill atau kamu nggak harus split bill, enggak, sebetulnya bukan di situ gitu. Karena seperti poinku di awal ketika menulis ini, aku juga menulis bahwa topik split bill itu tuh butuh pembahasan yang nuance gitu, yang bernuansa, yang kompleks. Karena kita sendiri sebagai perempuan muda kan juga sering banget dipertanyakan kan soal pilihan kita gitu, pilihan-pilihan kita apapun itu. Jadi eh, di situ aku juga pengen agar perempuan muda itu bisa mengenali soal daya diri mereka, entah itu daya diri secara emosional, secara mental, secara ketubuhan, agar ketika kita bisa assessing our choices secara kritis, itu kita bisa menghadapi sistem yang sekarang sedang mengconditioning kita gitu. Terutama jika apa ya, di sistem yang conditioning kita ini kan kita sering banget diarahkan untuk melakukan hal-hal seperti konsumerisme dan hal-hal lain yang bersifat materialis. Jadi jangan sampai pilihan-pilihan kita itu nanti berujung ke sana. Dan dari topik sinilah mungkin kita bisa belajar gitu soal pilihan kita sendiri. Jadi balik lagi di tulisan ini aku nggak akan ngajarin perempuan muda, sesama perempuan muda untuk gimana caranya menghadapi pilihan. Itu akan kembali lagi ke kalian gitu. Bagaimana kalian akan menghadapi dunia ini dan secara kritis apa ya, mengakses kembali pilihan-pilihan kita yang sudah dicondition, karena sistem kita itu nggak mau kita merasa nggak nyaman gitu. Mereka maunya kita nyaman dengan pilihan kita, dengan apapun itu. Jadi keep being uncomfortable dalam hal maksudnya keep questioning about your own choices, dan kedepannya semoga banyak lagi perempuan muda yang nggak terjebak di antara hitam putih harus bagaimana, gitu sih intinya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak, Nana. Sorry, Aisyah Sabili. Nyebut Nana nanti orang bingung lihat namanya. Terima kasih banyak, Aisyah. Karena aku suka setelah kamu berbagi cerita ini, kita jadi beneran paham gitu ya dari esai itu bahwa ini bukan lagi ngasih tips dan trik untuk jadi lebih berdaya atau lebih empowered, tapi untuk paham kompleksitas situasi setiap orang dan bahwa ada sistem struktur di balik semua ini yang bikin masalah ini gitu. Jadi jangan menyalahkan satu sama lain, jangan juga naruh tanggung jawabnya kembali ke diri perempuan muda. Banyak banget tanggung jawab perempuan muda ya. Udah disuruh ini itu, disuruh mikirin split bill juga tiap hari gitu. Oke, thank you banget Aisyah atau aku biasa panggilnya Nana. Agak bingung manggil dia Aisyah. Teman-teman, kita akan lanjut. Tapi kalau udah ada komentar, pertanyaan buat para penulis yang udah datang hari ini tentang pengalaman atau share, kalian juga mau share pengalaman kalian atau nanggepin cerita, silahkan banget nulis di chat ya. Ini bukan kayak seminar serius banget gitu. Tujuannya supaya beneran buku ini dipahamin sama kita semua dan penulisnya punya kesempatan ngobrol buat teman-teman yang udah baca. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Anissa juga. Anissa Aulia Putri. Silahkan Anissa. Halo teman-teman, kenalin aku Anissa Aulia Putri, tapi biasanya aku dipanggil Aulia. Ah, Hari ini aku mau membaca
mengenalkan tentang tulisanku yang judulnya Membebaskan Diri dari Stigma Sosial dan Warisan Luka. Eh, jadi ini sebenarnya pengalaman hidup pribadiku gitu, tentang ya hidup sebagai anak kriminal gitu. Aku akan membacakan esainya tuh dari paragraf 8 sampai di paragraf 26. Ini ada di halaman 27. Jadi aku di sini menulis di negara ini menjadi anak kriminal itu berarti tumbuh dengan identitas yang tidak pernah netral. Identitas yang entah gimana caranya tuh bekerjanya tuh kayak vonis sosial yang udah dari awal dilekatkan kepada kita, kepada anak-anak yang emang terlahir. Jadi masyarakat itu menentukan gimana seseorang boleh dipandang, dinilai dan diperlakukan karena statusnya sebagai anak kriminal gitu. Vonis ini seringkali dibalut dengan hal-hal yang terkesan bijak gitu ya. Misalnya melalui pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, pepatah yang bagiku jadi semacam ideologi di tengah masyarakat sosial yang gemar menilai orang hanya dari bibit dan bebet tanpa mempertimbangkan bobotnya gitu. Terus aku juga nggak bisa menyalahkan siapapun atas apa yang terjadi padaku di masa lalu gitu. Dan aku rasa nggak ada yang mau bertanggung jawab juga atas luka-luka yang udah ada gitu. Dan aku nggak masalah dengan itu gitu. Karena sejauh ini aku juga udah berusaha lewat terapi dan obat-obatan dari profesional untuk membantuku memahami dan membongkar pola-pola destruktif yang selama ini mengurung diriku. Aku udah dapat memahami ulang relasiku dengan tubuh dan merebut kembali kendaliku atas hidup. Lebih jauh lagi, aku sudah mampu membangun identitasku sendiri, bukan lagi sebagai anak dari si A, tetapi sebagai manusia yang utuh dengan kehendak dan masa depannya sendiri. Eh, jadi sebenarnya aku menulis ini karena sejak kecil tuh aku terbiasa mendengar kalimat yang mengatakan bahwa anak seorang kriminal gitu ya, yang hidup dari uang uang haram, pasti akan berakhir menjadi manusia yang kehilangan integritas, kejujuran gitu, dan mengulang tragedi atau jalan hidup yang sama dengan orang tuanya. Terus ketika dewasa, ketika uh, akhirnya aku mulai mencari kerja, aku pernah beberapa kali dapat pertanyaan gitu dari HR-nya, apakah kamu, apakah ada keluarga yang terlibat kriminalitas gitu. Kalau aku jawab jujur, dan aku selalu menjawabnya dengan jujur gitu, raut raut wajah mereka itu berubah gitu. Dan seringkali jawaban jujurku itu menentukan hasil akhir dari wawancara kerjanya gitu. Aku sebenarnya sudah cukup lama sadar kalau hidup dengan label anak kriminal ini tuh gak mudah gitu, apalagi di negara ini gitu. Dengan stigma, dengan ideologi, dengan pepatah-pepatah yang dipercaya masyarakat gitu, soal bibit bebek bobot gitu. Eh, jadi dari luka dan stigma inilah gitu, aku akhirnya menulis tulisan ini. Aku nggak minta belas kasihan, aku cuma ingin memberikan, bukan memberikan juga sih ya, aku ingin mengatakan kalau setiap manusia itu pasti memiliki free will, punya kehendak bebas gitu. Kita bisa, aku mungkin dan kita semua nggak bisa memilih dari rahim mana atau dari keluarga mana kita berasal gitu. Tapi ketika aku tumbuh dewasa, ketika anak-anak sepertiku tumbuh dewasa gitu, aku merasa kita semua tuh punya kesempatan asal diberi ruang untuk menjalani hidup yang lebih baik gitu. Eh, aku punya hak untuk memutus rantai trauma dan memilih jalan hidup yang jauh berbeda gitu dari keluargaku. Dosa dan keputusan masa lalu orang tua itu nggak seharusnya menjadi sumber penjara, seumur hidup yang membatasi hak masa depan anak-anak gitu. Hanya karena kita begitu familiar sama cara hidup orang tua kita di masa lalu, bukan berarti aku harus ikut melangkah ke sana gitu. Dan itulah prinsip yang aku pegang hingga hari ini gitu. Aku juga
eh gak mau pura-pura tangguh ya. Aku juga tahu rasanya susahnya hidup dengan stigma-stigma itu, dengan membawa semua ya apa label-label masa lalu itu. Tapi aku rasa dan kenapa aku menulis ini gitu, aku ingin menolak menolak stigma itu dengan dan aku mungkin harapannya gitu kepada pembaca eh, agar anak-anak sepertiku di luar sana juga diberi ruang, diberi kesempatan, diberi hak yang sama untuk menentukan hidupnya sendiri ke depannya tanpa harus mengulang stigma dan masa lalu orang tuanya. Paling itu aja. Makasih. Terima kasih banyak, Alia. eh, Ceritanya jujur banget dan aku suka kamu bilang ini bukan minta dikasihanin. Kalau aku tadi dengar cerita kamu, buat aku itu lebih kayak tulisan kamu itu lagi ngasih apa? Suruh masyarakat tuh ngaca gitu loh. Ngaca deh. Lu tuh jaji tahu, menghakimi banget. Padahal ya seperti kamu bilang ya, setiap orang punya free will dan harus diberikan kesempatan gitu ya. Dan menolak, kamu berhak untuk menolak stigma yang diberikan ke kamu. Bukan untuk minta kasihan, tapi karena kamu ya manusia seutuhnya gitu ya. Thank you banget Aulia, penting banget ceritanya. Teman-teman kalau ada komentar atau pengen menanggapi silahkan banget. Dan nanti kita juga akan buka sesi tanya jawab kalau mau tahu lagi tahu lebih dalam pengalaman dan cerita teman-teman penulis. Selanjutnya kita akan ke Omang Puja Safitri. Uh, Puja, bener gak panggilannya? Ya, benar, Puja. Silahkan Puja. Oke. Jadi say hi dulu sama eh, editor, Kak Anissa, ada Kak Marisa juga, dan ada Kak Bill. Aku Puja, jadi aku dari Bali, lebih tepatnya aku dari Bali Utara, yaitu Buleleng gitu. Jadi aku membacakan esaiku ini dengan judul Melihat Perempuan Muda Bali Bekerja, Bertahan, atau Melawan. Seperti itu. Jadi aku langsung aja baca dua kutipan. Yang pertama, aku masih ingat bagaimana para tutor sebaya dan sesama sisya, istri atau siswa perempuan dengan nada ringan tapi menekan, mulai mengklasifikasikan perempuan hanya dari satu kemampuan, yakni menjejaitan atau membuat perlengkapan upacara keagamaan. Tidak ada pembicaraan tentang rasa ingin tahu, keberanian, atau mimpi. Yang penting hanya satu. Apakah tangan kamu cukup terampil merangkai janur? Kalau nanti menikah dan tinggal dengan mertua, terus tidak bisa menjejahitan, bisa-bisa kalian dikembalikan ke rumah bajang atau rumah asal. Dan yang kedua, kutipan yang kedua, kontrol atas tubuh perempuan tidak berhenti di ruang publik. Ia masuk ke rumah, ke ruang keluarga, ke percakapan paling sederhana. Ku mendengarnya dalam sebuah upacara, di sela asap dupa dan tetabuhan gamelan lelonggaran atau gamelan untuk upacara agama khas Bali Utara. Ibu-ibu berbincang santai tentang satu hal yang dianggap wajar agar cepat menikah. Perempuan sebaiknya hamil dulu dengan sebutan sing beling sing nganten atau tidak hamil, tidak menikah. Tujuannya jelas, agar cepat punya anak lebih baik lagi jika anak itu purusa atau anak laki-laki yang meneruskan garis keluarga dan tradisi. Jadi itu tadi esai kutipanku tentang perempuan Bali ya. Sebenarnya kalau berbicara perempuan Bali itu sangat komplit ya dan banyak sekali juga sudah penelitian-penelitian menunjukkan dekolonisasi atau neokolonialisme tentang perempuan-perempuan Bali gitu. Jadi aku fokuskan ke esaiku ini adalah basically
pengalaman pengalamanku diri aku sendiri. Jadi aku di SA ini membagi jadi tiga gitu. Ruang pendidikan itu Pasraman yang sebuah pendidikan non formal dan formal dan non formal di agama Hindu, kemudian ruang kerja juga dan ruang keluarga juga gitu. Jadi sebenarnya perempuan Bali itu terjebak di urusan domestik itu sebenarnya tiga ruang itu tadi. Jadi kenapa alasanku menulis ini di dalam dua kutipan tersebut ada dua momen ya. Jadi kehidupan pasraman itu malangnya ya. Ini ceritaku saat kelas 5 SD dan aku ketika mengikuti pasraman dan aku dijudge oleh Jermanku itu adalah tutor sebaya yang mengajari untuk menjadi jahitan itu dia bilang bahwa kalau kamu nggak bisa membuat banten gitu, kamu bisa-bisa saja ketika kamu nikah nanti kamu akan dikembalikan sama mertua gitu. Jadi stigma-stigma tersebut eh, malangnya sekali itu karena aku masih kecil ya, jadi nggak tahu itu apakah hal yang sangat menakutkan atau hal yang sangat dinormalkan. Karena kalau aku sebagai perempuan di desa ketika dikembalikan oleh mertua, artinya kan itu cerai. Cerai dan stigma perempuan cerai itu sangat buruk gitu di desa-desa kadang. Dan biasanya itu perempuan-perempuan di desa ketika sudah cerai itu pasti di stigma gitu. Kamu pasti buat masalah. Dan ketika identitas janda itu sangat buruk sekali di desa gitu. Pasti dia buat masalah atau kamu tuh nggak bisa melayani suamimu, kamu nggak bisa melayani keluarga suamimu dengan baik seperti itu. Jadi malangnya itu ketika aku mengalami kelas 5 SD, jadi nggak ada posisi yang meluruskan gitu atau em, ngasih tahu ke aku gitu atau ngasih tahu ke Persebaya harusnya kamu sebagai seorang ibu yang tua mengajarkan anak-anak asrama itu nggak boleh bilang kayak gitu atau minimal jangan bilang kayak gitu mengklasifikasikan bahwa skill perempuan Bali itu harus bisa menjajakan dan itu tidak maksudnya ukuran cewek Bali itu diukur dari kamu harus bisa membuat mantel selain kamu yang harus punya mimpi gitu. Jadi hal ini juga di dalam esaiku tuh sangat sulit gitu ditulis dalam esai ini karena aku nggak bisa membuat perkumpulan ibu-ibu tadi itu jatuhnya aku takutnya menyalahkan persoalannya mereka gitu. Tapi kan perempuan ibu-ibu yang tua-tua tadi itu kan sebenarnya mereka mengalami yang aku alami gitu. Ibu saya juga mengalami hal seperti itu. Ketika tubuh mereka dikomentari, dinilai gitu. Skill-skill mereka harus di, di stigma dan lain sebagainya. Tapi sayangnya mereka tidak berubah gitu. Mereka malah mewarisi itu ke perempuan-perempuan muda yang seperti saya gitu. Dan ada teman-temanku juga yang sudah menikah. Dan hal itu serupa dialami. Dan malangnya juga, petakannya juga gitu. Itu masih berjalan sampai sekarang loh. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang aku sulit sebenarnya tulis di esaiku ini. Tapi kalau dalam esai ini aku tidak menjadi tulisanku ini bukan untuk polisi moral bagi perempuan gitu, bukan. Tapi aku bukan menasihati untuk perempuan muda dan perempuan tua itu harusnya gimana gimana. Tapi kita sudah paham strukturnya seperti apa gitu, strukturnya patriarki itu melekat sekali di kehidupan kami sebagai perempuan Bali dan perempuan muda. Jadi kita jujur Kak Anissa, kita benar-benar nge-stuck ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi jalan satu-satunya kita buat ruang kecil gosip-gosip gini gitu di antara teman-teman kami gitu yang memberikan di mana ya harusnya kita sebagai perempuan muda ya pagi dari upacara agama banyak pengeluaran tapi kita nggak ada uang gitu dan terhimpit dengan kerjaan seperti itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Puja. Ini eh, sebagai orang yang mungkin rajin ke Bali ya, aku banyak mendengar soal triple burden ya istilahnya. Kalau biasanya kan kajian gender atau perempuan pada umumnya tentang ibu yang bekerja misalnya atau perempuan bekerja itu kan double burden ya, bahwa abis kerja balik ke rumah masih ngurusin anak, ngurusin suami. Tapi udah mulai muncul ya Puja kajian bahwa perempuan Bali itu terutama triple burden. Dan itu aku ngerasa dari esainya Puja aku suka banget pas kami bertiga ngedit gitu ya. Yang kami tangkap itu bukan cuma triple burden, tapi kan
ini makanya kalau triple tuh kan bisa dihitung gitu kan tadi seperti kamu bilang ya, ruang pendidikan agama, ruang kerja dan ruang domestik. Tapi kan di antaranya juga ada konstelasi sehari-hari yang seperti yang Puja bilang gitu. Dan tadi kamu juga cerita kayak perkumpulan ibu-ibu yang mau dilawan gimana kamu juga tahu mereka ngalamin itu gimana ya gitu. Tapi kamu juga nanya gitu, ini rantai kekerasan berbasis gender ini siapa yang bisa mutusin kalau bukan kalian gitu kan? Tapi ya masa kalian yang mutusin kan kan tebel banget tuh rantai gitu, bajanya kayaknya terjaga sekali gitu ya. Jadi bahkan untuk bilang triple burden atau beban beban 3 lapis pun kayaknya sebenarnya nggak cukup menjelaskan ya gitu. Terima kasih banyak ya Puja udah berbagi di esai ini dan teman-teman yang mau bertanya nanti ke Puja dan ngobrolin soal perempuan Bali beyond Bali sebagai lokasi turisme, em, penting banget untuk membahas ini lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke Nadia Situmeang. Silahkan Nadia. Halo semuanya. Pertama-tama, terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke acara, of course, our book launch. I'm very grateful, very happy to be here. Terutama terima kasih juga ke Kak Anissa, Kak Marisa, dan Kak Biel, of course, yang udah mendampingi sampai ke titik ini. Aku Nadia, salam kenal. Dan aku adalah penulis dari esai Di Antara Sakral dan Tabu, Kenapa Tubuh Kita Selalu Salah, Mengalah, dan Berdarah. Dan aku akan membacakan bagian esai, sebenarnya ini 2 paragraf terakhir, bisa ditemukan oleh teman-teman di buku di halaman 25. Oke. Membaca tubuh di luar kerangka logika patriarki berarti menolak anggapan bahwa yang layak dipahami hanyalah luka yang kasat mata. Tubuh perempuan tidak harus berdarah untuk mengalami kekerasan. Ia cukup hidup di dalam sistem yang terus mengekstraksi nilai darinya. Selama ini, darah yang keluar dari tubuh perempuan jarang dianggap penting, apalagi politis. Bahkan luka yang tampak jelas pun kerap diabaikan, dinormalisasi, atau disenyapkan. Bagaimana dengan nasib gangguan lain yang tidak pernah benar-benar terlihat di permukaan tubuh, yang harus kita kelola diam-diam, dipikul sendirian, dan diproses perlahan hingga mati? Pertanyaan itu mungkin tidak menuntut jawaban segera atau bisa dibuktikan dengan luka yang spektakuler, karena bahkan tanpa sayatan pun, tubuh perempuan terus berdarah secara biologis, simbolik, dan juga politis. Dan dari darah itulah pengetahuan, kemarahan, dan keberanian untuk beringas bisa lahir. Nah, dari esai ini sebenarnya awalnya adalah sepotong pemikiran tengah malam aja. Jadi ini adalah pengembangan dari notes di HP yang sebenarnya pada waktu itu lebih seperti curhatan atau bahkan protes, bentuk protes. Jadi seperti yang udah disebutkan juga di dalam esai aku sebagai penulis sering sekali merasa bahwa sebagai perempuan kita seakan-akan selalu berada di bawah micro surveillance, terutama di sosial media. Karena atribut kemanusiaan yang kita miliki itu banyak sekali dijadikan komoditas dan dikomentari secara terus-menerus. Jadi rasanya seperti tubuh kita selalu tersedia untuk diberi nilai gitu. Bisa dibilang kurus, langsing, yang ini subur, yang ini montok, mulus, berlekuk-lekuk, dan berlipat-lipat seperti itu. Jadi aku rasa juga ada suatu kesan yang sangat vulgar, yang sangat grotesk dan juga visceral gitu ketika kita membicarakan pengalaman korporeal atau pengalaman badaniah kita. Jadi dari pemikiran itu putar juga potongan-potongan adegan di film-film horor yang pernah aku tonton. Karena pengalaman kita sebagai perempuan itu sebenarnya sangat sering diterjemahkan menjadi narasi di film layar lebar gitu kan. Jadi di sini interseksi antara kedua hal itu jadi lumayan menarik gitu untuk aku kulik juga. Penulisan esai ini sebenarnya sangat-sangat berkesan karena aku juga menyadari bahwa hubungan aku dengan tubuh aku sendiri juga cukup membingungkan. Karena kadang aku memperlakukan tubuhku dengan penuh kasih sayang, tapi kadang juga aku mengutuk tubuh aku gitu. Contoh kejadian sehari-harinya, misalnya aku lagi kram menstruasi, kemudian aku refleks bermonolog terus bilang, aduh kenapa sih harus menstruasi terus-terusan?
Atau ada suatu waktu juga ketika aku baca artikel soal menopause yang ternyata akan berdampak kepada resiko osteoporosis dan penyakit jantung. Lalu aku berpikir, ya ampun, udah menstruasi, masih juga harus melewati fase ini. Atau kadang juga tersirat dalam sebuah percakapan dengan kolega atau dengan rekan-rekan, ketika mereka tiba-tiba bilang, tapi nanti pas kamu hamil kan, atau nanti pas kamu menyusui kan, yang otomatis bikin aku ngebatin, buset, aku bahkan belum memikirkan hal itu, tapi orang lain sudah 100% yakin kalau aku akan hamil dan melahirkan. Atau kadang aku juga dibuat heran menyaksikan headline atau news flash di media sosial yang ada yang bilang artis A melahirkan anaknya dengan normal. Wow. Kemudian artis B melahirkan anaknya tanpa robekan perineum. Wow, gitu. Jadi sungguh pembicaraan yang aneh dan tidak berkesudahan. Tapi dari pengalaman ini juga aku kemudian menyadari sebuah ironi bahwa tubuh kita itu sangat sering dibicarakan, tapi sebenarnya jarang didengarkan. Karena kita berdarah di dalam esai ini juga sengaja dibuat tidak hanya berarti darah secara literal. Memang ada darah yang keluar dari tubuh, ada luka yang terlihat, tapi ada juga pengalaman yang tidak meninggalkan luka secara kasat mata. Tubuh perempuan memang sering dibicarakan, tapi kadang-kadang bukan sebagai tubuh yang utuh dan manusiawi, tapi sebagai mesin yang punya fungsi sosial tertentu gitu. Tubuhnya terlihat, tapi pengalamannya enggak. Jadi kadang tubuh kita hanya pantas jadi poin perdebatan ketika itu berkaitan dengan fungsi-fungsi sosial yang ibaratnya sudah datang sepaket dengan diri kita masing-masing. Dan anehnya adalah sebagai sentral dari sebanyak itu narasi tentang ketubuhan perempuan, rasanya jadi kontradiktif dan aneh ketika menyadari seberapa tubuh-tubuh ini juga sering diabaikan ketika terluka, ketika disayat, dan ketika diperkosa. Jadi ketika pembicaraannya dibawa lebih jauh menjadi soal kekerasan seksual, kekerasan domestik, dan femisida, tubuh jadi pembicaraan yang gampang dilupakan dan kurang menarik buat dibahas. Jadi kontradiksi ini menurut aku sangat-sangat penting untuk diakui juga. Karena represi terhadap perempuan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan yang spektakuler, seperti yang aku tulis di esai. Kadang ia hadir dalam bentuk komentar, candaan, asumsi, standar, dan juga pertanyaan. Jadi hal-hal kecil yang justru akan menjadi bagian dari sistem yang jauh lebih besar. Jadi untuk pembaca, terima kasih banyak udah membaca esai aku dan esai kita semua. Karena aku percaya tubuh kita boleh dilihat, boleh dibicarakan, boleh ditafsirkan, boleh ditulis. Tapi tubuh kita itu bukti paling konkret bahwa kita hadir di dunia bersamaan dengan hak-hak kita untuk bicara. Jadi otonomi secara mendasar harus selalu dan selamanya punya kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Nadia. Ini yang komentar langsung aja. Not all men. Dari Omat minta maaf. Hmm. Tapi aku mau menanggapi diri tadi poin kamu soal mesin. Em, Menariknya badan perempuan ditanggapi seperti mesin, dia harus berfungsi ya. Tapi ketika perempuan mau ngomongin mesin, ngomongin teknologi, padahal kan ini pengalaman sehari-harinya ya, bahwa tubuhnya dibilang Yes. berfungsi ini, berfungsi itu. Tapi kalau perempuan mau ngomongin teknologi dan mesin, terus dibilang enggak, perempuan biasanya tuh nggak ngerti mesin. Mesin tuh mesin mobil, komputer gitu ya, coding, Kontradiktif banget ya. programming, itu tuh laki-laki yang ngerti gitu ya. Jadi menarik ya, jadi ranah simbolik ini ternyata bukan cuma maksudnya tubuh yang berdarah, tapi juga bagaimana kemudian tubuh ini boleh, seperti kamu bilang tadi ya, kontradiksi ya, boleh masuk kemana sih tubuh ini selain dibahas dan diomongi dan dikomentari, tapi pun ketika sudah dibahas, diomongi dan dikomentari, ruangan untuk tubuh ini bergerak pun dibatasi gitu ya. Jadi kayak susah ya Bun, jadi perempuan gitu. Terus tadi pas kamu bilang soal melahirkan dan segala macam, terus bilang perimenopause dan osteoporosis, Marisa dan aku kayak, masa depan kita tuh, gitu. Oke, Not terima targeted kasih. by the way. Gak apa-apa, gak apa. Tapi memang itulah gitu, masa depan memang. Tapi thank you banget. Nadia udah ngebahas soal ini dan sebenarnya di esainya juga banyak soal film ya, film horor yang kamu bahas sebagai cara untuk menyampaikan ide ini. Thank you, Nadia. Thank Um, dan you. teman-teman silakan nanti kalau mau nanya lebih lanjut juga soal analisanya Nadia terkait film-film ini.
atau tanggapan lebih dalam tentang esainya. Oke, kita lanjut ke Melvinda. Melvinda, silahkan. Halo, sebelumnya minta maaf kalau misalnya ada noise karena aku lagi di kafe, teman-teman semoga suara aku terdengar dengan jelas. Terdengar. Terima kasih Kak Alisa untuk kesempatannya. Aku Melvinda Eliana, aku salah satu penulis dari esai yang berjudul Membaca Trauma dari Perempuan dalam Perjalanan Paling Menyeramkan di Dunia. Kalau nggak salah ada di chapter awal dan aku mungkin akan membacakannya sedikit terutama di halaman 15 sampai 16. It is an abuse of me and mental. Sulit pernyataan tersebut dari buku Image Based Sexual Abuse. Aku sepakat dengan perempuan dalam buku. Betapa Ipsa rasanya setara dengan curhat total. Sesuatu yang benar-benar dirasakan baik secara fisik maupun mental. Tidak ada kata yang benar-benar tepat untuk menggambarkan kehancuran itu. Namun saat itu, jika ada yang bertanya soal hidupku, maka kejadian itu cukup mendefinisikan seluruhnya. Membaca dalam buku saya Yusuf berkata, tubuhku adalah pandangan terhadap dunia. Tapi bagaimana kalau rasanya itu tidak ada? Oke, jadi tulisan ini teman-teman mungkin bisa notice ada kata IPS ya, atau image based sexual abuse, atau mungkin secara populer lebih dikenal dengan kata revenge porn. Dan ya itu adalah tulisan yang berangkat dari pengalamanku tragedi yang alami baru saja tahun 2025. Bisa dibilang sebuah luka baru yang alami dan cukup membuatku hancur setidaknya. Tulisan ini barangkali terasa sangat menggebu-gebu, emosional, raw, dan bukan sebuah tulisan yang filosofis, laki-laki seperti tulisan-tulisan saya pada umumnya. Tapi justru aku merasa melewat tulisan ini, aku dapat bangkit lagi dan juga berani untuk melawan soal tragedi revenge porn yang terjadi pada aku maupun perempuan-perempuan lainnya yang akhirnya banyak juga terjadi di luar sana. Dan dalam menuliskan tulisan ini sebenarnya nggak mudah karena aku terus-terusan harus merecall ingatan yang buruk ketika mengalami hal-hal itu. Tadi di akhir tulisan aku bilang tubuhku adalah pandangan terhadap itu, tapi bagaimana kalau rasanya itu tidak ada? Karena sebagai perempuan seperti yang diomongkan dengan teman-teman tulis lainnya, rasanya tuh menjadi perempuan tuh seringkali tubuhnya tuh diculik, tubuhnya tuh tidak dimiliki. Rasanya tubuh ini tuh dimiliki orang lain aja tanpa kita harus punya kontrol atas diri sendiri. Dan benar, itu memang terjadi pada diriku kemarin dan di saat itu aku nggak bisa apa-apa. Aku mengurung diri sama dengan Kak Anissa kalau nggak salah tadi. Mengurung diri, aku nggak punya self control atas diriku sendiri dan aku bingung harus apa. Dan maka dari itu juga aku juga berterima kasih karena melalui tulisan ini aku bisa menyampaikan dan bangkit juga tadi untuk melawan sistem patriarki dan juga mencuri lagi tubuhku yang telah direbut oleh publik, yang ditelanjangi oleh publik. Karena rasanya untuk bangkit lagi dari sebuah tragedi revenge porn atau sebenarnya harusnya dikenal sebagai image based sexual abuse itu sangatlah sulit. Dalam tulisan ini juga aku ingin menekankan bagaimana tubuh itu tuh menyimpan ingatan, trauma, dan bagaimana tubuh perempuan tuh terus-terusan terperangkap dalam budaya patriarki yang terus-terusan diolah diproduksi terus. Ada pesan yang ingin aku sampaikan untuk para teman-teman di sini dan juga para pembaca yang sudah membaca, yaitu tulisan ini sebenarnya merupakan sebuah balas dendamku dalam arti
tidak ada yang dapat melanggar amarah yang lahir dari tubuh perempuan yang tindas, dan juga sebuah ajakan untuk berkontemplasi sekaligus mau terhadap sistem patriarki dan juga budaya-budaya yang terus itu yang terus-terusan menempatkan tubuh perempuan sebagai hal yang lain, hal yang pasti diskreditkan. Terima kasih. Terima kasih, Alvinda. Walaupun di belakang banyak orang bicara dan terdengar, tapi apa yang kamu katakan dan pikiran kamu itu sangat jelas dan lantang. Dan aku merasa tulisanmu salah satu tulisan paling berharga yang pernah aku baca. Dan aku udah baca banyak tulisan, jadi aku boleh bilang gitu ya. Tulisanmu sangat bagus dan indah gitu. Dan bukan cuma indah gitu, tapi penyampaiannya itu kompleks gitu ya. Teman-teman yang kalau belum sempat baca, silahkan mengalami pertama kali lagi baca tulisannya Melvinda. Buat aku, pengalaman pertama kali baca draftnya itu sungguh eh, menohok, cuma cuma bisa terjadi sekali karena eh, Melvinda memulai dengan mengutip buku orang lain. Bener nggak sih Mel? Kamu mengutip tulisannya siapa ya? Ada satu orang esais. Aku mengutip tulisan dari Susan J. Grayson. Jadi dia adalah salah satu penyintas juga. Dia diperkosa di jurang gitu. Kemudian dari pengalaman itu dia menjadi aktivis feminis dan juga menulis buku. Hmm, Ada di Alkitab. hmm. Dan dunianya hancur tapi coba dibangun lagi. Dan tadi aku sangat suka Melvinda bilang kita perempuan muda tidak memiliki tubuh kita, tapi kita bisa jadi pencuri, kita bisa jadi penjahat juga, kita bisa melakukan kejahatan untuk merebut tubuh kita lagi gitu ya. Dan cara-cara merebut tubuh itu nggak harus sesuai dengan harapan orang gitu. Nggak harus sesuai dengan ekspektasi orang. Karena harapan dan ekspektasi itu yang membuat kepemilikan tubuh kita hilang gitu. Ya, jadi sebaiknya mungkin kalau mau mencuri dan mengambil lagi, ya jangan nurutin aturan orang yang udah merusak dan menghancurkan gitu ya. Ada baiknya kita tadi Aulia juga ya ngomong menolak gitu. Kita punya hak untuk menolak, menolak untuk menurut. Mungkin sudah saatnya untuk bilang nggak apa-apa marah ya perempuan gitu. Dan marahnya pun nggak harus sesuai logika atau reason yang dibuat oleh sistem patriarki. Ada cara marah kita sendiri yang harus valid apapun itu. Karena tubuh aja kita nggak punya, masa mencuri juga nggak boleh gitu. Banyak banget ya peraturannya, nyolong aja disuruh diatur. Padahal the point dari nyolong adalah untuk tidak normatif, karena yang normatif itu yang menghancurkan kita gitu ya. Terima kasih banyak Melvinda ceritanya, penting banget. Selanjutnya dan terakhir kita punya Elijah. Apa Elijah sudah ada? Halo Kak, sudah. Oke. Eli, kalau tidak mau pasang kamera nggak apa-apa, tapi silahkan berbagi ceritanya. Oke, terima kasih Kak Anissa. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Elia. Tentu saja bukan nama asliku karena alasan keamanan. Dan aku adalah penulis untuk esai yang berjudul Pemberdayaan atau Disiplin Tubuh, Kritik Wacana Women's Empowerment dan Warisan Ibuisme Negara dalam kasus kehamilan tidak diinginkan. Jadi izinkan aku membaca terlebih dahulu 2 paragraf yang akan aku bacakan. Teman-teman bisa buka di halaman 70 sampai dengan halaman 71. Disinilah peran ibuisme negara serta wacana empowerment feminis liberal bersimfoni dengan indah mengolok-olok kekalahan perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Setelah disabotase, tersiksa dan diasingkan, kami masih harus terlihat kuat, penuh ambisi dan tangguh. Seolah-olah penderitaan ini tidak datang dari sistem heteropatriarki yang tidak adil, negara yang gagal,
sistem yang timpang, lingkungan yang penuh penghakiman, serta doktrin individualistis yang mengurung kita dalam gelembung-gelembung transparan. Seolah-olah perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan adalah seseorang yang ceroboh dan bodoh. Di antara penghakiman personal dan glorifikasi ketangguhan semu, realitas biologis serta ketimpangan sistem sengaja disamarkan. Pengalaman kehamilan tidak diinginkan direduksi menjadi kelalaian individu, bukan dipahami sebagai peristiwa yang lahir dari relasi seksual yang kompleks, serta keterbatasan akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi itu sendiri. Dengan membingkai KTD semata sebagai akibat dari pilihan yang salah, sistem dengan licik menghapus fakta bahwa tubuh perempuan selalu berada dalam posisi rentan. Padahal kondisi ini dapat terjadi sekalipun pada pernikahan yang legal di mata hukum, sekalipun menggunakan alat kontrasepsi. Kita telah melupakan bahwa kehamilan merupakan konsekuensi pada siapapun yang melakukan penetrasi saat berhubungan seksual, kecuali terdapat kondisi medis tertentu. Apakah narasi pemberdayaan masih relevan hingga hari ini? Aku rasa tidak, ketika ia justru digunakan sebagai alat penindasan. Nah, eh, itu adalah kutipan yang aku tulis di dalam esaiku. Jadi fun fact-nya adalah tulisan ini sebetulnya bukan tulisan awal yang hendak aku masukkan, yang hendak aku eh, apa ya istilahnya, ya masukkan ke dalam antologi esai ini sebenarnya. Jadi dalam prosesnya aku merekonstruksi banyak sekali hal gitu. Awalnya aku hanya ingin menuliskan, kenapa ya kok orang-orang yang mengalami kehamilan tidak diinginkan itu masih harus dituntut untuk melanjutkan hidup, semangat, dan lain-lainnya gitu. Sedangkan saat tulisan ini ditulis, kalau teman-teman ada yang punya X mungkin, itu tuh lagi ramai banget diskursus mengenai eh, penggunaan alat kontrasepsi, terus kemudian kehamilan yang tidak diinginkan, itu lagi ramai banget dan komentar-komentarnya mirisnya itu banyak sekali dilontarkan oleh perempuan juga gitu. Jadi apa ya, internalized misoginisnya itu sangat kental sekali pada orang-orang yang mengalami kehamilan tidak diinginkan gitu. Padahal kita sama-sama tahu ketika kita membicarakan seks sendiri, itu masih sangat tabu gitu. Bahkan ketika kita ngobrolin itu dengan pasangan yang harusnya apa namanya, terbuka dengan hal-hal ini, tapi ternyata ya kenyataannya masih sangat nggak enak kali ya untuk ngobrolin hal-hal ini gitu secara terbuka gitu. Dan eh, ini kemudian aku refleksikan kembali dan aku menggali kembali kan kenapa ya kira-kira akar akar dari permasalahan ini gitu. Kenapa orang-orang bisa sampai sebegitunya kepada orang-orang yang mengalami KTD gitu. Kemudian aku membuka banyak sekali jurnal dan juga sejarah bagaimana alat kontrasepsi di Indonesia itu disebarkan dan eh, ternyata ya waktu itu berkembang pesat pada waktu Orba, zamannya Soeharto, dan tepat sekali digaungkan oleh para orang-orang dari ibuisme, orang-orang yang beraliran ibuisme negara ini tadi gitu. Jadi sedangkan kayak di era modern ini warisan itu masih ada dan eh, sayangnya lagi adalah bercampur dengan bagaimana feminis liberal itu memframing eh, alat kontrasepsi, terus kemudian memframing bagaimana aborsi itu bebas dilakukan gitu. Ini bukan berarti aku tidak mendukung aborsi, aku sangat mendukung aborsi, hanya saja bagaimana cara feminis liberal framing bahwa aborsi itu adalah sesuatu yang mudah dilakukan dan merupakan pilihan kita, tapi tidak merecognize juga kalau ternyata tuh ada loh resiko-resiko yang sebenarnya itu sangat real dirasakan gitu, apalagi oleh kita yang sangat kompleks dari mulai apa namanya hubungan secara
keluarga, terus kemudian dari mulai cultural dan lain-lain gitu. Jadi kekompleksan inilah yang tidak dilihat oleh uh, dua apa ya, dua pemikiran yang aku tumpahkan di dalam sini. Dan sebetulnya aku juga tidak ingin membuat ini sebagai apa ya, antitesis atau apapun. Aku tidak sedang berusaha apa ya, membuat ini menjadi sesuatu yang, "Oh ini loh harusnya tuh kayak gini," enggak juga. Ini tuh sebenarnya bener-bener yang, tulisan marah-marah aja sih. Tulisan marah-marah dan kayak aku kalau bisa milih sih nggak mau deh, disuruh semangat, aku pengennya nggak semangat, kayak gitu sih lebih intinya. Jadi ya kita nggak harus semangat, nggak harus, melawan dan lain-lain kalau menurutku. Karena maksudku kayak semua yang terjadi itu terlampau apa ya, semua yang terjadi di kita apapun itu tuh terlampau sulit gitu untuk dilalui ya. Jadi kayak mau dipaksa semangat juga gimana kalau misalkan berat banget. Jadi ya aku berharap sih kita, eee, bisa saling merangkul satu sama lain dan membentuk jaring pengaman itu sendiri. Gitu sih guys, kurang lebih. Nah mungkin aku sudahi di sini aja. Terima kasih. Terima kasih, El. Em, aku suka pesan terakhirnya ya. Eh, nggak harus melawan ya. Salah satu gagasan feminisme yang kadang dilupakan adalah sebenarnya inginnya memperlakukan perempuan seperti manusia dan selayaknya manusia dia boleh capek, dia boleh nggak punya ambisi gitu ya, atau dia juga boleh minta tolong gitu, nggak harus jadi nggak harus jadi korban, nggak harus jadi jagoan gitu, karena ya sehari-hari kan hidup kita juga banyak di tengah-tengah ruang yang kadang kita juga belum bisa jelasin, dan kadang daripada ngejelasin dan ngelawan dan mengartikulasikan, kita tuh pengennya boleh nggak gue istirahat dan boleh nggak lu bantuin gue pas gue istirahat gitu, daripada gue sendiri, atau seakan-akan ada tanggung jawab juga dari perempuan muda yang mengalami KTD untuk menyuarakan pengalaman hidupnya gitu. Udah pengalaman hidupnya sehari-hari capek, terus disuruh masih harus berkampanye dan mendengarkan tanggapan-tanggapan orang yang juga kadang nggak pakai mikir gitu ya. Jadi aku suka banget tadi penutupnya L, dan esai ini menurutku salah satu esai paling tajam mengkritik tentang pemberdayaan. Mengingat obrolan pemberdayaan lagi sedikit hangat sejak 17 Agustus ya, pemberdayaan perempuan. Esainya L ini menurutku relevan sekali karena kita harus bertanya yang dalam feminisme, versi feminisme atau versi kesetaraan gender yang kita inginkan, kita pengen pemberdayaan atau kita pengen pembebasan? Itu pertanyaan yang penting ya. Apa Marisa atau Bill mau bertanya atau menanggapi cerita teman-teman di sini? Aku mau bilang terima kasih aja sih karena belum pernah untuk bilang terima kasih langsung, hanya melalui teks. Buat semua teman-teman yang menulis, menurutku semuanya berani banget. Apalagi tadi dengar apa sharingnya secara langsung ya, aku sangat tersentuh dan juga oh nggak boleh bilang tersentuh maaf. Aku merasa sangat berani teman-teman untuk membagikan cerita dengan cara yang menurutku juga sangat tajam ya tadi seperti Anissa bilang gitu. Jadi aku sekali lagi pengen apresiasi teman-teman 10 penulis. Sayangnya empatnya tidak bisa hadir hari ini. Tapi ya sekali lagi terima kasih teman-teman untuk membagikan ceritanya. Hmm, Oke, Bill aku gimana? sama juga kayak Kak Marisa, aku pengen bilang terima kasih buat esai yang sudah teman-teman kirim dan eh, apa ya eh, animo yang sangat begitu banyak juga karena belum sebulan ya Kak ini sudah di-download, artinya sudah didiskusikan lebih dari 300 unduhan gitu yang kami record sejauh ini gitu. Dan menurutku apa ya sebuah per- apa ya aku pengen bilang terima kasih itu tadi dulu ke teman-teman karena tadi ya setelah membaca
bukan beribu itu juga berlebihan ya, karena prosesnya sangat lama. Dan dari proses itu aku juga belajar membaca terus-terusan dari eh, esai teman-teman supaya yang kita hadirkan bareng-bareng itu adalah versi terbaiknya. Dan kemudian setelah teman-teman membagikan ceritanya, oh ternyata ada loh lapisan yang nggak mungkin nggak ketangkep gitu ketika kita membaca tulisan teman-teman secara langsung gitu. Tadi ada sesuatu yang di luar yang ternyata proses untuk menulis itu bukan dari pengalaman, apa ya, dari pengalaman yang tampak biasa, tetapi bisa teman-teman tangkep dengan sesuatu yang lebih analitis gitu. Dan aku merasa ini bukan sesuatu yang populer juga, tulisan yang populer gitu, tetap ringan dibaca, tetapi tetap ada bobotnya juga. Dan aku sangat belajar banyak dari proses itu, membaca esai teman-teman, melihat antusiasmenya, dan kemudian proses ini bareng-bareng sama tim CGS juga. Itu aja Kak Anissa kalau dari Terima kasih, Bill. Aku eh, pengen sebenarnya bertanya juga ke teman-teman dan ini tadi apa yang Marisa dan Bill bilang ya. Aku harap teman-teman penulis dan teman-teman yang di sini tahu bahwa perjalanannya panjang 6 bulan dan untuk tulisan populer itu dianggap lama ya. Tapi sebenarnya lamanya itu bolak-baliknya itu juga ada kali ya 3 bulan kita bolak-balik kalau teman-teman ingat itu lebih ke kehati-hatian kami gitu. Kami mau hati-hati dan benar-benar teliti gitu karena ini penting. Tapi satu pertanyaan yang aku pengen banget dapat tanggapan dari teman-teman penulis di sini, dari pengalaman menulis dan akhirnya menerbitkan, kalau kalian melihat posisi kalian sebagai, aku nggak pengen bilang produsen ya, karena kayak dagang gitu, kapital. Aku pengennya kayak peramu sebagai sebagai peramu pengetahuan gitu. Em, Gimana kalian sekarang melihat posisi kalian sendiri sebagai perempuan yang masih muda gitu? Dari pengalaman ini, apa ada yang berubah dari cara kalian melihat diri kalian sebagai peramu pengetahuan? Ada yang mau menjawab duluan nggak? Silakan unmute. Silakan, Aisyah. Jadi, sebetulnya yang berubah tuh tidak terlalu banyak, tapi aku jadi semakin merasa berani aja gitu. Karena kebetulan sekarang aku lagi magang di tempat yang mana banyak sekali laki-lakinya ya, sangat-sangat maskulin gitu. Jadi di sini aku sebagai perempuan muda jadi kayak nggak mau dipandang cuman kamu mah masih muda, kamu tahu apa sih gitu. Apalagi sebagai perempuan gitu. Jadi yang membuat beda itu mungkin lebih ke kayak jadi lebih berani aja gitu. Aku nggak mau didikte, nggak mau dianggap aku tuh nggak tahu apa-apa gitu. Ya, em, aku juga udah tua, masih dianggap nggak tahu apa-apa juga sama yang maskulin-maskulin biasanya. Oke, ada yang lain gimana? Puja, Nadia, Aulia, Melvinda, atau El? Apa yang berubah? Eh, mungkin aku Hmm, kali ya Kak. hmm, Jadi karena sebenarnya apa ya, setelah aku mengirimkan draft yang sudah fix itu aku masih kayak yang harus apa ya, masih yang nanya-nanyain ke banyak teman-teman yang ada di sekitarku gitu kayak ini tulisanku tuh relevan nggak sih, atau kayak ini tuh orang-orang bakalan ngerti nggak sih artinya apa gitu, maksudku apa, kayak hal-hal yang kayak gitu gitu. Turns out setelah berproses ternyata ngerasain hal kayak gitu tuh wajar. Maksud aku kayak kita setiap hari itu kan dikonstruk dan apa ya, dan belajar banyak hal gitu, dan bukan yang cuman belajar doang, membaca membaca dan mengerti doang, tapi kayak bener-bener kayak ada proses dikonstruk yang terjadi di kehidupan kita gitu kan, dan itu adalah proses yang sangat lama gitu. Jadi ketika tulisan ini ternyata itu suatu hari aku membaca ini dan tidak relevan lagi, ya aku harus mau nggak mau harus menelan kenyataan itu juga gitu, kayak oh ternyata apa yang aku percayai kemarin itu belum tentu sama dengan yang aku percayai hari ini gitu. Hal-hal kayak gitu tuh ternyata linger, apa ya, terus-terusan ada gitu, bahkan kayak sampai hari ini pun ketika peluncuran aku itu masih ada di tahap apa ya, yang kayak bertanya-tanya gitu, kira-kira orang akan
membaca ini sebagai apa ya gitu. Apakah cuman kayak eh ini tulisan orang marah-marah doang atau kayak tulisan kayak gimana gitu. Jadi kayak ada hal-hal kayak gitu yang terus-terusan terpikir sih sebenarnya. Tapi menyenangkan, menyenangkan sih. Dan itu dilema seorang penulis ya, karena ada yang harus dikeluarkan, tapi begitu dikeluarkan terus kayak ini yang dikeluarkan make sense gak sih sebenarnya buat orang-orang gitu. Thank you, El. Gimana yang lain sebagai peramu pengetahuan sekarang rasanya? Aulia, silakan. Eh, hampir sama sih jawabannya sama kayak Kak Aisyah tadi. Aku merasa jadi jauh lebih berani aja gitu karena kalau boleh jujur, ini tuh pertama kalinya aku memberitahu dan menulis untuk publik soal latar belakangku gitu. Karena aku tuh eh, udah cukup lama menutupi ini gitu. Cuma aku rasa kalau aku terus dikendalikan dengan rasa takut gitu, aku nggak akan kelar-kelar menghadapi masalah stigma-stigma itu gitu. Jadi aku merasa ini jadi momentumku untuk jadi lebih berani dalam menulis gitu. Gitu aja sih, Kak. Thanks, Aulia. Orang suka lupa menulis itu butuh keberanian. Karena apalagi kalau udah esai pribadi ya. Aku akademisi, kalau nulis soal orang lain aku jagoan. Tapi kalau udah ditanya, bagaimana dengan hidupmu? Ya, nggak tahu gitu. Jadi aku ya nggak cuma Aulia ya, semua teman-teman penulis banyak membuka tentang diri mereka dan itu butuh keberanian yang um, eh, banyak dimeditasikan gitu ya dan harus dipikirkan dalam-dalam gitu karena itu a piece of you gitu ya sebongkah dari dirimu yang kamu kasih lihat ke publik gitu. Eh, Gimana Puja atau Nadia Nah, atau Melvina? boleh. Mm-mm. Kalau aku sih yang dibilang tadi sama Kak Anissa tentang meramu pengetahuan itu eh, kalau berani sih iya seperti Kak Nana dan aku jadi lebih peka gitu kan karena sesuai dengan pengalamanku dari kecil yang tidak tahu tentang ajaran atau edukasi-edukasi seperti ini, pola-pola seperti ini aku jujur tidak peka dan ini pun aku baru belajar saat umurku 21 tahun dan aku baru menyadari hal-hal ini ternyata dialami juga oleh orang lain gitu, perempuan Bali, bahkan ibuku juga mengalami ini sangat sedih ya sebagai perempuan Bali dan aku ngerasa aku ingin menyelamatkan mereka gitu, seolah-olah aku ingin ayo ayo gitu, kayak ingin menyelamatkan mereka tapi apa daya diriku gitu. Jadi eh, mungkin kalau ada eh, statement-statement tentang perempuan Bali harus bisa ini bisa itu, aku akan sangat berani untuk mengkanter mereka gitu dengan pengetahuan yang aku punya gitu. Aku kan sangat 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 berani mengkanter mereka. Itu Hmm, aja. Terima kasih. terima kasih Puja. Itu kerjaan yang berat, berani mengcounter. Kita tahu kalau sehari-hari bahkan sama mungkin ibu atau perempuan yang lebih dewasa yang terdekat itu aja mau ngomong kayak, eh, jangan, jangan kayak gitu dong gitu. Itu susah kan? Um, jadi butuh keberanian dan energi yang besar ya. Nadia, Melvinda, gimana pengalamannya? Boleh tak? Mungkin aku ya. Ya. Kurasa kalau dari aku sendiri, aku nggak merasa aku tiba-tiba setelah menulisnya sebelum aku udah memikirkan itu, aku juga nggak langsung ayo sebenarnya melawan. Ada hari di mana aku setelah menuliskan itu dan proses panjang menulis berbulan-bulan itu, ngerasa masih ya kadang masih belum diri, masih banyak kontemplasi. Tapi justru dengan itu aku melihatnya itu sangat manusiawi bagi kita, terutama perempuan yang seringkali dilakukan itu untuk merasakan itu gitu. Dan mungkin yang bisa aku sampaikan setelah sikap kisah-kisah itu, aku merasa ada sedikit bongkahan dari dalam diriku yang selalu ada perasaan itu dan itu at least bisa apa ya, muara gitu.
walaupun tidak sepenuhnya hilang. Dan berharap kalaupun aku belum bisa sembuh dan aku belum bisa sepenuhnya improve, at least itu bisa membantu membersamai teman-teman yang membaca begitu juga. Terima kasih Mel. Membersamai itu kata-kata yang kadang kita suka lupa ya, karena pemberdayaan sama melawan itu kan lebih seksi ya, dan lebih menjual daripada membersamai. Sekedar nemenin itu bisa nggak gitu. Dan dengarkan dan tanggapi dengan sepenuh hati, bukan menanggapi dengan apa ya, oh fungsiku apa di sini, aku cari solusi deh untuk kamu gitu. Tapi untuk hanya mendengarkan dan uh, menemani itu kadang susah juga untuk beberapa orang. Kalau Nadia gimana Nat, pengalaman kamu sekarang rasanya setelah jadi peramu pengetahuan? I love that, pramu pengetahuan. Aku sebenarnya juga nggak terlalu banyak yang berubah kayak teman-teman yang lain juga. Cuman yang aku sadari adalah yang jelas tulisan ini adalah bentuk salah satu cara aku bisa lebih jujur juga dengan diri aku sendiri. Dan rasanya sangat validated gitu ketika sebagai seorang perempuan punya banyak banget kekhawatiran, kemudian pikiran yang super-super berisik tentang banyak hal, dan kadang-kadang aku nggak ngerasa validated gitu dan nggak tahu gimana cara uh, basically kayak menyuarakan itu. Kemudian di sini ada kesempatan dan kemudian didengarkan oleh teman-teman juga, dan teman-teman juga ternyata bisa beresonansi dengan pengalaman aku. Itu rasanya sangat-sangat itu juga jadi salah satu hal yang memberi keberanian aku buat kayak oke, mungkin akan ada lebih banyak hal lagi yang bisa juga aku ceritakan dan bagikan lagi dengan teman-teman. Karena setelah aku baca lagi gitu, setelah aku selesai menulis esai ini, aku juga kayak berulang kali kembali membaca ulang gitu kayak, hah gitu, apakah ada bagian yang aku miss gitu? Karena rasanya tuh kayak aku pengen kasih tahu semua semua keresahan aku, dan kayak aku pengen pengen apa ya, pengen cerita aku tuh juga didengarkan dan jadi relatable gitu dengan like reach out to as many community, as many people as possible gitu rasanya. Tapi itu nggak mungkin lagi-lagi, dan ternyata memang butuh jalan yang sangat panjang untuk sampai ke sana. Jadi aku rasa ini sangat-sangat berarti buat aku juga, buat salah satu milestone yang sangat membantu aku buat refleksi kembali ke diri aku sendiri dan juga ke komunitas gitu, basically ke society. Gitu. Hmm, em, salah satu feminis radikal dari India, em, namanya Batliwala. Dia punya satu artikel penting sekali tentang empowerment, women empowerment, sejarah women empowerment. Karena dia dari Asia Selatan, dia bilang ada penggerusan pemahaman soal empowerment dari em, dari negara utara, negara maju ke negara global majority. Aku pelan-pelan belajar untuk nggak bilang global south ya, tapi global majority, atau mayoritas global gitu. Dan ini bentuk perampokan yang sangat berbahaya menurut Sri Lata Batliwala, karena konteks dia dari India dan dari Asia Selatan gitu ya, dia merangkum gitu sejarah pergerakan perempuan India yang sangat lokal, yang sangat, aku pengen bilang akar rumput, tapi kayaknya itu me- mengucilkan hal-hal yang jauh lebih kompleks gitu ya. Karena kalau di India seperti kita tahu kan ada kasta, udah gitu ada kelas gitu ya, selain gender dan juga perbedaan agama dan politik gitu. Dan dia bilang ini semua yang banyak para feminis liberal, feminis barat gaung-gaungkan. Kalau teman-teman tahu misalnya kayak Beijing Conference tahun 90-an gitu kan ya. Terus persetujuan-persetujuan yang dibuat UN Women yang digaung-gaungkan sebagai kemenangan perempuan itu sebenarnya banyak merusak gerakan-gerakan yang beneran dari akar dan beneran dari perempuan itu sendiri gitu, yang sangat jelas maunya mereka apa. Tapi karena kekuasaan em, masyarakat Barat, jadinya terkesan ada standarisasi gitu ya, standarisasi pemberdayaan. Padahal seperti ceritanya
Nana, cerita, sorry, Aisyah, ceritanya Puja, ceritanya Nadia, Aulia, Melvinda, dan Elia. Nggak ada yang bisa distandarisasi gitu. Perempuan muda di Jakarta nggak bisa disamain sama yang di Jogja, atau yang di Bali, atau yang di Lombok, atau bahkan dalam satu pulau aja bisa beda-beda pengalamannya gitu ya. Dan standarisasi itu bisa jadi kekerasan sendiri di antara perempuan dan jangan di girl bossin ya Aisyah gitu. Em, Soalnya kalau girl boss biasanya seneng sama kekuasaan dan terus jadi deket deh sama kekuasaan. Terus tinggal minta maaf deh habis itu. Itulah, ya kan? Oke. Critical Girlhood Studies itu adalah sebuah platform yang menerbitkan kumpulan esai ini. Walaupun kumpulan esai kami cuma akan nerbitin rencananya setiap tahun. Bersyukur bahwa yang pertama ini didukung dengan sangat baik sama teman-teman penulis. Tapi kalau teman-teman yang ada di sini yang pengen kirim esai, pengen kirim cerita, kirim puisi, kirim karya seni, silahkan kirim tulisan. Bisa cek caranya di criticalgirlhoodstudies.org atau follow Instagram kami Critical Girlhood Studies untuk update-update. Video hari ini akan diedit juga dan akan diupload di YouTube channelnya Critical Girlhood Studies. Ada di sini ada saya, ada Marisa Saraswati, ada Bill, ada Britania, kami collective leadership dari Critical Girlhood Studies. Senang banget teman-teman udah bermurah hati untuk nggak cuma nulis buat teman-teman penulis, tapi udah berbagi cerita yang dalam, berbagi pengalaman yang aku tahu, kita semua tahu nggak mudah, tapi tetap dipaparkan. Dan sedikit pengingat, setiap tulisan itu ada arsipnya, tidak akan hilang meskipun digital, apalagi kalau sudah dicetak gitu ya. Dan aku tahu 10-20 tahun lagi, karena aku hobi gali arsip, ada seorang perempuan muda atau mungkin orang muda, nggak harus perempuan ya, random yang lagi cari-cari sesuatu, tiba-tiba stumble upon, nggak sengaja nemuin tulisan teman-teman di sini gitu. Dan aku berharap efek dari tulisan teman-teman, cerita teman-teman, nggak cuma dirasakan teman-teman atau yang udah datang hari ini. Aku percaya banget efek dari tulisan cerita kita itu kadang bisa mengubah pikiran orang 5, 10 15 tahun dan atau mungkin ketika kita udah nggak ada gitu dan tiba-tiba ada yang baca dan kemudian oh pengalamanku tuh ada juga yang ngalamin dan ada yang tahu rasa sakitku dan mungkin ada yang bisa jelasin pengalaman hidupku selama ini gitu. Jadi aku mau berterima kasih sekali lagi bukan cuma buat teman-teman penulis yang udah bermurah hati memberikan energi, waktu, cerita, dan pengetahuannya buat kita semua, tapi juga teman-teman yang udah hadir. Semoga weekendnya seru. Semoga sempat baca buku ini lagi, bisa disimpan dan dibagiin ke teman-teman lebih banyak. Dan semoga kita ketemu lagi di kegiatan Critical Growth Studies berikutnya. Terima kasih teman-teman.